pemerintah Kabupaten Magetan yang sambutannya sangat hangat sekali kepada kami. Tentunya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Kita lihat di luar negeri yang namanya universitas untuk bekerjasama dengan Magetan langsung mendapatkan dari Kiai Berubah fakultas kedokteran lagi dibuka gitu ya. Ibu Siti diyakini Surabaya dengan rumah sakit Dr. Saidiman daerah Dr. Saidiman Magetan ini dalam konteks sebagai rumah sakit pendidikan satelit ya yang akan dikerjasamakan dengan Universitas Negeri Surabaya yang memang segera akan melaksanakan kegiatan Fakultas Kedokteran di Universitas Negeri Surabaya, sehingga kita memilih ya Kabupaten Magetan ini RSUD ini sebagai salah satu mitra ya, mitra dalam penyelenggaraan Fakultas Kedokteran di Universitas Negeri Surabaya. Maaf ini ya, jadi Fakultas Kedokteran ini baru di Indonesia ya. Insya Allah tahun ini di Juli atau penerimaan mahasiswa baru ini kita mulai ya. Sekarang sudah visitasi asesmen lapangan oleh Kementerian Kesehatan sudah dilakukan dan insya Allah dinyatakan oke. Tinggal satu lagi yaitu oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Dan insya Allah dalam bulan-bulan depan ini sudah akan segera dilakukan sehingga start Juli dan seterusnya itu kita sudah bisa akan menerima. Kuota pertama itu insya Allah 50 memang dibatasi 50. Nah, kuliah di kedokteran itu ada kuliah praklinis yang di kampus begitu. Setelah itu klinisnya kampusnya di rumah sakit. Nah, UNESA punya rumah sakit pendidikan utama itu di RSBDA Surabaya. Kemudian ada beberapa rumah sakit mitra sebagai rumah sakit pendidikan yang satelit, diantaranya Magetan. Pertanyaannya mengapa Magetan tadi saya muncul gitu. Satu, kita sudah punya kerjasama dengan Magetan, termasuk kampus UNESA di Magetan sudah ada dan ini kan jalinan yang bagus. Mungkin nanti Pak Bupati punya mimpi-mimpi lagi yang bisa kita padukan. Ya doanya barangkali Fakultas Kedokteran bisa dibuka juga di sini. Jadi karena multi kampus, ada kampus Surabaya nanti itu. Dan tentu perlu proses dan perlu kajian yang bagus. Oke. Monggo, Pak Bupati. Jadi tentu akan ada transfer knowledge ya. Kita tahu bahwa di universitas itu adalah lembaga riset ya. Ilmu kedokteran juga begitu. Ilmu kedokteran itu terus berkembang. Katanya para ahli tidak seperti Fakultas Kedokteran yang perubahannya itu hampir 3 bulan sekali. Nah, kalau kita itu dokter kita itu tidak update, ilmu pengetahuan akan ketinggalan. Dan sebab itu jalinan kerjasama ini sangat menguntungkan bagi kita, bagi rumah sakit kita. Jadi orang pinter itu kalau kita semua itu kalau gaulnya sama orang pinter kan ketularan pinter, kan gitu, ya kan? Cara berpikir, kemudian pintar.
Ya, katanya ahli akan mengatakan begini, ya. Apa itu orang terpelajar itu pemilik masa lalu, kan gitu. Jadi kalau dokter itu tidak terus belajar, itu pemilik masa lalu, ya kan gitu. Sedangkan ilmu terus berkembang. Ya, pemilik masa depan itu siapa? Pemilik masa depan itu adalah orang terpelajar yang terus belajar. Ya, gitu. Terus belajar itu siapa? Ya itu tadi, perguruan tinggi yang terus, institusi yang terus belajar. Nah, kita yang di rumah sakit itu seperti saya katakan tadi adalah sebuah lembaga yang pelayanan kesehatan yang perlu terus diupdate ilmunya supaya tidak ketinggalan. Apalagi kita jauh dari mana-mana. Ya, jadi kerjasama sama UNESA tentu ya bermanfaat bagi kita dan bagi kita semua masyarakat. Ya. Kita kalau perlu ya seterusnya jangan kan kita sangat menguntungkan. Kan Kalau saat ini ada batasnya apa sampai kapan ini? Keaturannya 5 tahun ya, tapi nanti diperpanjang lagi. Tapi kita pasti terima kasih. Jadi kan gini deh, teman-teman wartawan. Jadi pendidikan dokter itu kan sampai sarjana kedokteran itu di kampus. Kemudian itu di wisuda sebagai sarjana kedokteran, namanya esket gitu ya. Untuk menjadi dokter dia harus lulus klinik. Ya, nanti di Magetan, nanti ditunjuk apa, misalkan objinnya di Magetan, nanti mahasiswa yang sarjana kedokteran nanti praktek objinnya di sini, diuji oleh dokter-dokter sini. Nanti lulus, pindah lagi divisi anaknya di mana, misalkan anaknya di rumah sakit apa, di sini nanti 2 atau 3 atau yang terserah, atau yang lain nanti di rumah sakit yang mana. Atau kan gini juga, jadi setiap rumah sakit kan punya center excellence sendiri. Ya, jadi nanti UNESA bisa memilih, oh Magetan yang unggul adalah ini gitu. Jadi lulusannya nanti akan update gitu. Karena akan ada transfer ilmu dari orang orang. Ya. Untuk fasilitas apa sudah tercukupi Pak untuk Saidiman ini? Kita secara standar sudah, buktinya kita juga sudah menjadi rumah sakit satelitnya Universitas Muhammadiyah Solo. Ya, jadi rumah sakit Muhammadiyah Solo, Universitas Muhammadiyah Solo itu fakultas kedokterannya kerjasama dengan Saidiman. Jadi, ya, oke ya. Tidak ada persiapan, tapi sebenarnya sudah bekerja sama dengan UMS Universitas Muhammadiyah Solo sejak 2019. Bahkan kami dari kementerian sudah diakui sebagai rumah sakit pendidikan satelit, sehingga apabila kami ditambah dengan UMS ini, insya Allah kami bisa menjalankan. Nah, memang yang di UNESA ini kan baru akan merekrut. Sedangkan di klinis itu setelah jadi sarjana kedokteran. Jadi setelah 4 tahun mungkin baru ke rumah sakit kami. Seperti itu. Artinya kan kalau saudara kerjasama kan ada yang mau ditempatkan di situ. Ya, tapi saat ini beliau belum punya sarjana kedokterannya. Belum memiliki mahasiswa kedokteran, belum. Ini baru mau buka. Nah, mungkin jika bakal apabila mereka nanti sudah memiliki sarjana kedokteran, nah tempatnya kami bisa dengan seperti itu. Artinya kalau saat ini yang jelas positif adalah dengan UNS Solo tadi. Ya, sudah UMS sudah positif sudah 3 tahun ini. Jadi kami sudah diakui dari Kementerian Kesehatan. Artinya dengan adanya kayak UMS itu keuntungannya dari rumah sakit ini apa? Kami akan otomatis dengan itu kan kami selalu akan mengembangkan pelayanan. Dengan adanya dokter-dokter muda nih, sarjana dokter muda itu kami akan selalu meningkatkan, mengadakan ilmu-ilmu yang baru. Karena memang untuk tes kami akan dilakukan di rumah sakit Saidiman. Tes itu kan banyak juga kan, hampir semua istilahnya pun SMF atau kami melakukan teman-teman spesialis atau DPJP itu melakukan penilaian kepada mahasiswa-mahasiswa itu. Artinya mereka kalau ini yang di situ belum lulus sarjana untuk praktek atau gimana? Sudah lulus sarjana kedokteran tapi belum dokter. Sudah lulus tapi belum dokter. Belum dokter. Artinya kalau di situ bisa mengaplikasikan ilmunya ya dengan praktek. Kalau kedokteran kan ada 2, praklinis sama klinis. Ya praklinis itu di kampus-kampus, kalau klinisnya di rumah sakit. Selama ini yang terbantu mungkin dari di pelayan di rumah sakit itu? Ya terbantu memang, tapi memang kalau berbeda dengan ISIP ya. Kalau ISIP kan sudah dokter memang bantu, tapi ya ini ya menambah ilmu. Kami juga akan selalu mengembangkan ilmu layanan itu.
untuk selalu mengupdate saya sebagai pengajar. Gitu. Sebagai pengajar kan harus update. Seperti itu. Terus izin